Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab baru tentang sistem persamaan kuadrat ya. Jika kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem persamaan linier, maka di bab baru ini, di bab 3 ini, bab 3 atau bab 4, kita akan membahas tentang sistem persamaan kuadrat. Nah, sistem persamaan kuadrat itu berarti kan ada lebih dari satu persamaan ya, seperti yang kemarin ya. Kalau sistem persamaan linier kan ini ada persamaan linier, misalnya AX plus BY sama dengan 0. Kemudian ada A1X plus B1Y sama dengan 0 gitu ya. Kemudian jadi satu dicari apa? X-nya berapa? Y-nya berapa gitu ya. Nah, kalau sistem persamaan kuadrat ya sama aja intinya. Sama seperti sistem persamaan linier. Ya mencari berapa nilai variabel-variabel itu sehingga dia memenuhi persamaan-persamaannya gitu kan. Sistem persamaan kuadrat itu nanti ada yang berupa tidak cuma kuadrat semua gitu ya persamaannya. Misalnya yang satu ini persamaan kuadrat, yang satu persamaan linier. Nah, jadi ini juga disebut sistem persamaan kuadrat karena ada kuadratnya ini ya. Walaupun yang satunya persamaan linier, cuma karena ada satu ini persamaan kuadrat, maka tetap dia dinamakan sistem persamaan kuadrat. Kecuali kalau kemarin semuanya linier, maka dia dinamakan sistem persamaan linier. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini di video yang ini kita akan membahas sistem persamaan linier kuadrat atau kuadrat linier, terserah lah ya. Nah, berarti yang satunya itu persamaan linier, yang satunya persamaan kuadrat. Maka bentuk umumnya gini. Bentuk umum itu untuk persamaan liniерnya dulu, berarti gimana bentuk umumnya? AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, yang satunya lagi berarti persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini dua variabel ya. Dua variabel. Nah, ini kan persamaan linier ya, dua variabel karena ada X-nya dan Y-nya ya. Nah, persamaan kuadratnya yang ini adalah dua variabel juga. Jadi persamaan kuadratnya punya bentuk umum Px kuadrat plus Qx plus Ry kuadrat plus Sy plus PQRST XY plus U sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat dua variabel. Ada variabel X sama variabel Y. Nah, jadi kalau yang dua ini disatukan, dua persamaan ini, inilah yang namanya sistem persamaan kuadrat. Atau kalau di sini yang subbab pertama, sistem persamaan linier kuadrat. Ya, dua variabel. Nah, berarti dari yang dua ini akan dicari apa? Solusinya. Solusinya X-nya berapa? Y-nya berapa? Gitu kan? Nah, gimana caranya? Oke, sekarang kita akan masuk cara mencari solusi sistem persamaan linier kuadrat dua variabel. Biar lebih gampang, kita akan kasih contoh. Oke, tapi sebelum masuk ke sana,
belum masuk solusi ya. Kita akan mengetahui dulu apa sih maksudnya sistem persamaan kuadrat. Sistem persamaan kuadrat dua variabel. Nah, sorry bukan sistem. Persamaan kuadrat dua variabel. Nah, kalau persamaan kuadrat dua variabel itu dia punya banyak kemungkinan bentuk kurvanya. Kurva ini dari kata curve. Apa artinya curve? Curve itu lengkungan ya. Nah, jadi bentuk kurvanya itu ada macam-macam persamaan kuadrat dua variabel ini. Ada nanti yang bentuknya parabola. Nah, kalau parabola ini kan kita sudah pelajari bahwa kalau antara ke atas, menghadap ke atas atau menghadap ke bawah gini ya. Kemudian nanti ada juga bentuknya bisa menjadi lingkaran. Nah, jadi persamaannya itu kalau yang ini kita kenal ya begini, x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Atau ay kuadrat plus by plus c kalau dia variabelnya y. Nah, ini yang persamaan parabola biasanya gini kan. Kalau lingkaran berarti nanti bentuknya itu berupa lingkaran. Biasanya bentuk umumnya itu gini, x kuadrat plus y kuadrat plus sama dengan berapa gitu ya, r-nya ini jari-jari lingkarannya. Nah, kemudian nanti bisa juga bentuknya elips. Nah, kalau digambar ya kira-kira lonjong gini elips atau menghadap ke atas atau apa namanya vertikal elipsnya gitu ya. Ada persamaannya nanti itu kita akan pelajari nanti di kelas berapa ya. Tapi cuma diperkenalkan dulu nih bentuk-bentuk persamaan kuadrat dua variabel. Kemudian bisa juga bentuknya itu hiperbola. Hiperbola ini parabola yang lebih dari satu atau dua. Begini bentuknya hiperbola itu ya. Atau bisa juga miring, bisa juga miring gini. Yang penting dua gitu ya, dua sepasang. Oke. Nah, jadi persamaan kuadrat dua variabel itu ada parabola, lingkaran, elips, hiperbola. Namun bentuk umumnya seperti yang sudah ditulis tadi. Nah, jadi kalau secara umum begini nih bentuknya. Tapi kan nanti suatu saat bisa jadi y-nya ini 0, kemudian cuma ada x-nya doang, itu nanti jadi parabola gitu kan. Kemudian bisa nanti cuma x kuadrat sama y kuadratnya aja, x y-nya ini nggak ada, kan jadi lingkaran gitu kan. Nah, jadi tapi kalau mau di generalisir secara umum ya ini persamaan kuadrat dua variabel. Entah nanti itu PQ-nya berapa, kalau 0 dan sebagaimana dan sebagainya gitu ya. Nanti dia akan menjadi berbagai macam bentuk kurva gitu ya. Bisa menjadi parabola, lingkaran, elips dan hiperbola. Oke, itu sekilas mengenai sistem mengenai persamaan kuadrat dua variabel, bentuk-bentuknya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik yang tadi. Kita akan mencari solusi dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, untuk lebih memahami kita pakai contoh soal saja ya. Contoh soal. Nah, misalnya kita ambil contoh soal tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan yang ini, misalnya y sama dengan 4x kuadrat, kemudian y sama dengan 8x. Nah, ini gimana nih? X-nya berapa, Y-nya berapa, sehingga kalau dimasukkan akan memenuhi dua persamaan ini. Oke, jadi gampang saja. Yang namanya sistem persamaan itu nanti caranya sama saja seperti yang kemarin. Itu akan kita substitusi, atau eliminasi. Ya, bisa kayak gini nih caranya. Nah, oke, langsung aja kita kerjakan ya. Nah, berarti kita pakai substitusi aja nih ya.
Ini kan yang linier lebih gampang kan kalau kita substitusi ke kuadrat. Nah, berarti kita ganti y-nya dengan 8x gitu. Berarti ya yang persamaan 1, 2, persamaan 1 ini jadi apa? Y-nya diganti, kita tulis saja ya, y sama dengan 4x kuadrat. Nah, dari persamaan 2 kita peroleh bahwa y ini bisa kita ganti dengan 8x. 8x sama dengan 4x kuadrat. Ya, biar enak dibagi aja nih, sama-sama 4. Berarti ini 2, ini 1 ya. Berarti 2x sama dengan x kuadrat. Nah, pindah ruas, 0 sama dengan x kuadrat min 2x. Oke, berarti 0 sama dengan x min 2, keluarkan x-nya ya. X kali x min 2. Nah, berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Oke, berarti gimana? Kita sudah dapat x-nya nih, ada 2 banyaknya. Berarti nanti di masing-masing x ini kita cari y-nya, gitu ya. Nah, untuk x sama dengan 0, y-nya berapa? Masukkan ke salah satu dari 2 persamaan ini. Mau pakai yang linear ya, biar lebih gampang. Berarti y sama dengan 8 kali 0. Y sama dengan 0. Ya, jadi untuk x sama dengan 0, kita dapat y-nya 0 juga. Sekarang untuk x sama dengan 2, y-nya berapa? Y sama dengan 8 kali 2. Kan kita pakai yang ini kan. Kalau pakai yang ini juga nanti hasilnya sama. Berarti y sama dengan 8 kali 2, 16. Oke, berarti titiknya ini adalah 0,0 dan yang ini koordinatnya 2,16. Nah, jadi solusinya adalah ini. Kita nulisnya gimana ya? HP himpunan penyelesaian sama dengan kurung 0,0 dan satunya lagi titik 2,16. Nah, beginilah caranya ya. Jadi cuma pakai modal substitusi dan eliminasi. Jadi kan kayak kemarin itu. Nah, sekarang kalau kita mau secara secara gambar atau ilustrasinya gitu ya, gimana sih bentuknya sebenarnya solusi dari persamaan ini, sistem persamaan linear kuadrat ini. Kalau kita ambil contoh yang tadi, maka ya yang satunya kita gambar ini y sama dengan apa tadi, 4x kuadrat, kemudian y sama dengan 8x, ya kira-kira begini. Maka solusinya itu adalah perpotongan antara dua kurva, persamaan ini ya. Satunya kurva, satunya garis lurus. Nah, jadi dia berpotongan di 2 titik ternyata kan. Jadi inilah solusinya. Tadi kita sudah dapat bahwa yang ini titik berapa nih? 2,16. Yang ini titiknya 0,0. Nah, jadi solusi itu adalah titik potong dari 2 persamaan itu ya, yang satunya kurva, yang satunya garis lurus. Oke, berarti itu secara ilustrasi. Sehingga kalau kita mengambil pengandaian dari ilustrasi ini, bisa nggak sebenarnya nanti sistem persamaan itu tidak punya penyelesaian atau solusi? Ya bisa aja. Kan contohnya misalnya nih ada kurvanya begini, satunya persamaan kuadrat parabola gitu ya, satunya garis. Nah, ini kan nggak ketemu nih. Nah, bisa ya. Atau bisa juga misalnya satunya itu, yang satunya begini, yang satunya begini, menyinggung. Nah, berarti kan satu nih tempat ketemu titiknya ya. Berarti nanti solusinya cuma satu. Ya. Ini 1, ini 0. Nah, jadi kalau kita ingat materi persamaan kuadrat, jadi sama saja seperti persamaan kuadrat itu, dia bergantung kepada nilai D ini, diskriminan. Jadi kalau setelah dipotong setelah kita mensubstitusi 2 persamaan ini, sudah kita gabungkan dengan substitusi, maka kita lihat D-nya. Kalau D-nya itu lebih dari 0, maka punya 2 solusi atau 2 titik tempat berpotongan ya. Nah, jika D-nya itu sama dengan 0,
Maka nanti seperti ini kasusnya. Hanya satu solusi karena menyinggung. Jadi garis itu cuma menyinggung kurvanya gitu ya. Kemudian jika D-nya kurang dari 0 maka 0 solusi. Jadi tidak ada solusinya gitu ya. Tidak ada titik yang berpotongan gitu ya. Nah, jadi secara ilustrasi seperti ini. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram kartesius. Nah, jadi supaya ada gambaran. Jadi gimana sih maksudnya solusi itu kalau secara grafik? Nah, begini. Berarti nanti ada 3 kemungkinan. Bisa dia 2 solusi, bisa 1 solusi, bisa 0 solusi. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kan nggak cuma parabola saja kan bentuknya, ya sama saja. Kalau lingkaran juga ya kemungkinannya ada 3 gitu kan. Misalnya nih, bentuknya lingkarannya gini. Ada garis yang begini kan, jadi ada 2 solusi. Ada garis yang cuma begini, menyinggung, nah 1 solusi. Ada juga garis yang misalnya di sini, jadi nggak ada solusinya, nggak ada tempat perpotongannya gitu ya, sama saja. Lingkaran, elips juga sama. Intinya ada 3 kemungkinan, dia punya 2 solusi, 1 solusi, dan tidak punya solusi. Nah sekarang jadi itu saja ya mungkin, karena ini sangat simpel sekali, pakai eliminasi substitusi ya, sama saja seperti yang kemarin. Nanti untuk persamaan-persamaan yang lain mungkin bisa dilihat latihannya ya. Misalnya ada persamaan lingkaran 1, kemudian ada garis lurus 1, disuruh cari persamaannya. Oke, simpel saja nih pembahasan kita pada hari ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.